Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari bioteknologi mengenai bakteri penambat nitrogen dari RDM Simanung Khalid, Rasti, Saraswati, Ratih, Dewi, Hastuti, dan Edi Hussein. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, Ibu Nofriza Satipa, MSI. Kelompok 5 terdiri dari saya Destiani Nurul Fitri, yang kedua Muhammad Rizky Mator, Dewi Anggraini, dan Fahri Zayalani. Baik, mengenai bakteri penambat nitrogen, kebutuhan bakteri akan unsur N dapat dipenuhi dari sumber N yang terdapat dalam berbagai senyawa organik maupun dari N2 udara. Beragam jenis bakteri bertanggung jawab pada penambatan N2 secara hayati. Di antaranya ada free living nitrogen fixing bacteria atau Rhizobium, Frankia, dan ada Anabaena. Dan lalu ada root nodulating bacteria. Di antaranya ada Azobacter, Azospirillum, Bacillus, dan lain-lain. Dalam keragaman jenis bakteri secara hayati, mulai dari cyanobacter atau ganggang hijau biru dan bakteri fotosintetik pada air tergenang dan permukaan tanah sampai pada bakteri heterotrofik dalam tanah dan zona akar. Itu menurut Lada and Reddy 1995 dan Bodey et al. 1995 serta Kyuma 2004. Jadi bakteri mampu melakukan penambatan nitrogen udara baik melalui non-simbiosis yang tadi disebutkan dengan free living nitrogen fixing bacteria dan satu lagi simbiosis yang tadi disebut dengan root nodulating bacteria. Selanjutnya, bakteri penambat N2 hidup bebas atau non-simbiosis yang disebut dengan free living nitrogen fixing bacteria. Dalam berbagai jenis penambat N2 ini hidup bebas atau non-simbiotik di tanah sawah tercantum dalam keterangan pemaparan yang akan dipaparkan oleh saudara Rizky Mator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari beberapa jenis bakteri penambat N2 yang hidup bebas atau non-simbiosis pada tanah sawah. Nah, pada slide telah ditampilkan bahwa terdapatnya tabel yang dimana pada kolom bakteri terdapat bakteri aerobik gram sampai negatif dan turunannya yaitu Azotobacter dan Pseudomonas, serta bakteri pembentuk spora turunannya itu adalah Bacillus dan Clostridium. Dan untuk selanjutnya itu adalah bakteri fotosintetik dan turunannya adalah Rhizophyllum dan Colostrum. Serta pada kolom ganggang hijau biru terdapat Anabaena, Anachitis, dan Tolipotrik. Dilanjut pada ganggang hijau biru, selama ribuan tahun sawah-sawah di Asia dapat mempertahankan kesuburannya karena masih adanya ganggang hijau biru yang dapat menambat nitrogen di sawah. Baru setelah padi varietas unggul yang sangat responsif terhadap pupuk organik seperti urea banyak digunakan petani, dengan hijau mulai menghilang dari sawah-sawah. Nah, jadi pada penggunaan pupuk anorganik ini, seperti yang kita tahu bahwa pupuk anorganik itu efektif namun sangat beresiko terhadap lingkungan sekitar kita. Contohnya dia dapat menyerang terhadap mikroorganisme yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, ataupun dia juga akan merusak terhadap lingkungan di masa depannya. Contohnya dia akan menghilangkan musuh alami, dia dapat mencemari lingkungan, ataupun dia tidak dapat teruraikan oleh tanah. Serta dilanjut juga pada ganggang hijau biru ini. Untuk contohnya kita bisa lihat di pesawahan. Jadi terdapat sebuah lendir di sela-sela rumputan padi. Nah, bisa dilihat itu adalah contoh dari sebuah ganggang hijau biru yang terdapat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dewi Anggraini Putri dengan NPM 24031220031. Selanjutnya ada bakteri penambat nitrogen yang bersimbiosis. Bakteri ini menambat nitrogen yang tersebar di udara dengan cara bersimbiosis dengan tanaman, membentuk nodul di dalam jaringan akar tanaman, dan mendapatkan nutrisi dari eksudat akar seperti Rhizobium dan Frankia. Nah, Frankia sendiri itu bersimbiosis dengan tanaman cemara udang, sedangkan Rhizobium dengan tanaman legum atau kacang-kacangan. Nah, Rhizobium ini sering sekali digunakan
pada publikasi seperti makalah, skripsi, tesis, juga disertasi. Selanjutnya ada perkembangan taksonomi rhizobia. Pada tahun 1889, Frank memberikan penamaan terhadap semua bakteri bintil akar, yaitu Rhizobium leguminosarum. Selanjutnya, 1932, Fred et al. Mengklasifikasikan 6 spesies bakteri bintil akar, yaitu Rhizobium leguminosarum, itu untuk yang membentuk bintil pada tanaman Letterus, sejenis tanaman hias, lalu kacang ercis. Selanjutnya ada Rhizobium trifoli, ini membentuk bintil akar pada tanaman Trifolum, sejenis paku air. Lalu Rhizobium passeri ini membentuk bintil akar pada tanaman buncis. Lalu Rhizobium maliloti ini membentuk bintil akar pada tanaman Malilotus. Selanjutnya ada Rhizobium japonicum, ini membentuk bintil akar pada tanaman kedelai. Lalu Rhizobium lupin ini membentuk bintil akar pada tanaman Lupinus, jenis tanaman hias. Lalu tahun 1982, Jordan mengklasifikasikan menjadi 2 jenis bakteri, yaitu bakteri tumbuh cepat, ini masuk pada genus Rhizobium, dan bakteri tumbuh lambat dimasukkan pada genus Bradyrhizobium. Selanjutnya 1996, Young and Hauka dengan penggunaan teknik molekuler untuk mengidentifikasi rhizobia. Klasifikasi rhizobia menjadi 5 genus, yaitu Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, dan 1 genus yang belum teridentifikasi. Selanjutnya pada tahun 1998, Lajude et al. Menambahkan 1 genus baru. Saya Fahri Jalani dengan NPM 24030064. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai bentuk koloni rhizobia, pada media IMA plus merah Kongo. Informasi tentang identifikasi rhizobia asli Indonesia menurut klasifikasi terbaru sangat terbatas. Waluyo 2005 meneliti 21 isolasi rhizobia dari Jawa dan Sumatera dengan menggunakan teknik molekuler. Ia mendapatkan 3 spesies rhizobia yang menodulasi kedelai, yaitu Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium ecalani, dan Sinorhizobium fredi. Yang pertama adalah Bradyrhizobium yang dapat menodulasi tanaman kedelai secara efektif, dikenal sebagai Bradyrhizobium japonicum. Strain lain yang mampu menodulasi tanaman kedelai berupa Bradyrhizobium ecalani. Yang kedua adalah Sinorhizobium. Sinorhizobium fredi merupakan rhizobia tumbuh cepat yang dapat menodulasi tanaman kedelai. Yang selanjutnya adalah mekanisme penambatan nitrogen. Konversi N2 dari udara menjadi amonia dimediasi atau dibantu oleh enzim nitrogenase. Banyaknya N2 yang dikonversi menjadi amonia sangat tergantung pada kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Mekanisme penambatan nitrogen secara biologis dapat digambarkan melalui persamaan di bawah ini. N2 ditambah 8H plus ditambah 8E min ditambah 16 ATP sama dengan 2 NH3 ditambah H2 ditambah 16 ADP ditambah 16 P1. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan bakteri penambat N2 untuk efisiensi pemupukan N. Salah satu pendekatan untuk melakukan penghematan dalam pemakaian pupuk anorganik yakni meningkatkan efisiensi penggunaan N tersedia dalam tanah melalui penambatan N2, baik secara langsung atau interaksi dengan bakteri penambatan N2. Pemanfaatan bakteri penambat N2 baik yang diaplikasikan melalui tanah ataupun benih seed counting mampu meningkatkan efisiensi pemupukan N. Dalam upaya mencapai tujuan akhir strategi jangka panjang, penggunaan bakteri penambat N2 adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani. Yang selanjutnya adalah teknologi produksi inokulan. Produksi pupuk mikroba multiguna atau PMMG skala besar dilakukan melalui teknologi berproses untuk mendapatkan teknik produksi inokulan yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Produksi komersial inokulan rhizobia dibuat dari fermenter yang berukuran mulai dari beberapa liter sampai beberapa ribu liter. Produksi mulai dengan kultur agar miring murni yang digunakan untuk meninokulasi larutan atau brood SKM dalam suatu belana. Kultur brood ini selanjutnya dipakai sebagai kultur starter yang memproduksi rhizobia dalam jumlah besar di dalam sebuah fermenter logam. Kultur starter 1 diperlukan untuk meninokulasi 100 liter media di dalam fermenter.